Indah sekali, tapi kenapa rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Silakan duduk. Shen Lufan, ya? Siapa nama Anda? Pokoknya, buat dia merasa aku tidak ingat namanya dan tidak menghormatinya, kurangi 1 poin kesan. Ini kartu nama saya. Maaf, Tidak apa-apa. Aku tidak benci pria yang berani jauh lebih kuat daripada yang hanya menurut. terbuka sekali. Bukankah dia sangat pemalu? Kok bisa terlihat tidak takut bergaul? Lin Muxue. Presiden wanita Lin, Anda kenal saya? tidak kenal. Ya, aku tahu. Di kencan buta untuk keluarga orang, aku malah ketemu bos sendiri. Aku masih cari cara buat kabur. Kalau begitu kita. Karena kita semua sudah dewasa, aku akan bicara langsung saja. Aku pernah pacaran dengan banyak cewek, pasti kamu keberatan, kan? Pengalaman itu hal yang baik. Terus aku juga suka menghamburkan uang. Hamburkan uang. Bisa berapa banyak kamu sanggup? Setidaknya 5.000 sebulan. Ups, kurang. Lupa dia. CEO. Harusnya aku bilang 1,8 juta. Aku benar-benar tidak bohong, pantas aku miskin. Kasih 10 kali lipat setelah menikah. Sungguh? Oke. Tidak, aku kesini buat cari masalah. Kenapa kamu menampar diri sendiri? Nona Lin, aku tiba-tiba merasa agak panas di tempat ini. Bagaimana kalau kita cari hotel untuk bicara? Mau buka kamar? Pria yang tawarin buka kamar begitu ketemu. Kamu tidak bisa terima ini, kan? Ide bagus. Di siang hari, bolong CEO, wanita yang cantik banget, kamu nggak beneran mau buka kamar sama aku, kan? Nona, ini kartu kamarnya. Aduh, dia jarang buka kamar, ya? Gimana kalau dia ketularan penyakit? Ayo, sayangku. Dan lain-lain. Udah, jangan mikirin itu. Kita agak terlalu cepat, ya? Bukannya kamu yang mau ngobrol di hotel? Terus aku nggak nyangka kamu bakal setuju. Halo, Lufan, kamu di mana? Keluyuran jam kerja? Nggak mau kerja lagi ya? Pak Supervisor, saya lagi cuti. Siapa yang izinin kamu cuti? Balik ke sini sekarang. Nona Lin, ada masalah di perusahaan saya, pulang dulu aja. Kamu. Ini surat jaminan keamanan perusahaan. Gua kagum banget sama si tua bangka ini. Jauh-jauh, suruh gue balik ke perusahaan buat ngepel. Gue satpam, bukan cleaning service. Tunggu dulu. Ada apa dengan kamu? Bukannya aku sudah bilang untuk tunggu? Pendengaranku kurang baik. Tidak dengar. Orang yang tinggi dan kuat kok suaranya aneh. Orang tua saya mungkin sudah tidak mengenal saya lagi, dia mungkin tidak mengenali saya, kan? Kamu di lantai mana? Lantai 10. Suaramu? Lantai 10, terima kasih. Aneh, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Aduh, kenapa si cucu ini masuk? Wah, kebetulan ya, Pak Lin ingat kamu ikut kencan buta kan? Balik sementara. Oh, begitu. Hei Xiaolu, kenapa kamu di sini? Lantai perusahaan sudah dibersihkan? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ada apa dengan suaramu? Kenapa jadi aneh? Sedang capek. Radang. Permisi. Pak Lin, maaf Lufan. Kamu buru-buru mau reinkarnasi?
Lufan, dia karyawan departemen keamananmu. Baru masuk cuma anak bawang. Oke. Lufan. Kenapa sertifikat keamanannya ada padamu? Foto dia di atasnya mana? Mungkin hilang nanti saya minta dia buat lagi. Suruh dia datang ke kantor untuk menemui saya setelah selesai. Baik, Pak Lin. Kalau Lin Muxue tahu soal ini, aku pura-pura jadi tunangannya, bukan cuma dipecat, pasti lebih parah dari itu. Halo, kakek. Kencan hari ini berjalan lancar. Sudah selesai. Aku kembali kerja di perusahaan. Kalau kamu, panggil asisten. Yang kesini, aku sudah kirimkan daftar kencan baru padanya. Mending waktu ini kugunakan untuk hal yang lebih serius. Untukmu pernikahan adalah hal yang paling penting. Kalau ditunda-tunda, lambat laun, aku akan minta dewan mencopotmu dari jabatan presiden direktur. Maksud kakek apa? Bukannya aku sudah jelas-jelas mencium Shen Lufan. Masuk. Tuan Lin, Anda memanggil saya? Anda menghilangkan kartu akses ini. Sial. Pantas saja aku tidak menemukannya. Iya, aku yang menghilangkannya. Hei, terima kasih, Tuan Lin. Kenapa kartu aksesmu bisa ada di orang lain? 2 hari lalu minum-minum dengan teman salah pakai baju. Jadi dia ternyata temannya Shen Mengfan. Untungnya aku beruntung foto yang hilang. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Kenapa aku selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat? Suara klip ini juga aneh. Berhenti. Ada apa, Tuan Lin? Anda masih ada urusan lain? Lepaskan topengmu. Lepaskan maskernya. Dia merasa sulit. Dia tahu aku berpura-pura jadi pacar kencannya. Kamu tidak akan berani. Tak ada yang perlu ditakutkan. Aku sedang flu. Aku takut masker dilepas dan menulari Pak Lin. Kalau aku berdiri lebih jauh, aku tidak akan menular. Lepaskan masker sekarang. Aku hanya ingin melihat. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kalau dia melihat aku berpura-pura jadi Shen Lufan dan berkencan dengannya, dia pasti akan membunuhku. Ambilkan untukku. Peluang bagus. Orangnya mana? Lufan ini pasti menyembunyikan sesuatu dari aku. Ini akan sulit disembunyikan dari Pak Lin. Cepat, carilah rumah. Xiaoya, kenapa kamu di sini? Hari ini ulang tahunmu? Aku kasih kamu 2 tiket film. Jadi kita mau nonton kapan? Film tentu ditonton bersama pacar. Aku sibuk. Bagaimana aku bisa menemani kamu? Oh, ya. Tapi aku mau ke gudang untuk memindahkan barang. Bagaimana kalau kamu bantu aku memindahkan dan aku akan menemani kamu? Pasti. Lufan, hati-hati. Barang-barang ini mahal. Hei, oke. Lufan, Siapa yang begitu kuat? Pak Lin, kamu baik-baik. Berhenti untukku. Sudah habis. Putar kepala kamu ke aku. Putar kepala kamu. Lufan, Maaf, Pak Lin. kamu gila ya? Cuma nabrak orang terus minta maaf. Kenapa kamu lari? Aku juga mau minta maaf. Nggak takut kamu kenali? Gajimu dipotong sejam, boleh nggak? Boleh. Kamu, suaramu, Barusan lari 800 meter ya? Mungkin masuk anginnya mau sembuh? kenapa tadi kedengarannya aneh banget? Ada apa, Pak Lin? Kamu dan Shen Lufan teman, kan? Tolongin aku. Ajak dia keluar malam ini. Aku ada urusan sama dia. Pak Lin, aku mau nonton film sama teman malam ini. Bagaimana kalau lain hari? Aku nggak tahu kenapa bisa ketabrak orang. Kayak penyakit $1.000.000.
Jutaan kamu. Aku, Lu Fan, yang bantu soal ini. Bertemu Lin Muxue itu bernilai jutaan. Kenapa si Shen Lufan ini nggak angkat telepon? Orangnya duduk di mana? Kamu punya 2 HP, jadi tadi aku nelpon kamu nggak diangkat. Kamu ngapain? Buka kunci pakai wajah memang masih praktis. Tolong kembalikan HP-ku. Panik apa? Aku simpen HP ini juga buat kamu. Cuma nomor HP-ku aja kok, kita kan sebentar lagi nikah. Nggak mungkin nggak tahu kontak satu sama lain, kan? Nona Lin, sepertinya kamu salah paham. Aku nggak ada rencana nikah sama kamu. Terus kenapa mau buka kamar sama aku? Itu aku, Karena kamu brengsek. bukan aku. Aku bisa pukul pakai ini. Mau kemana? Toilet? Nada dering HP Lu Fan. Dia datang. Suya harus pergi. Ada apa? Kenapa mereka masih mengobrol? Bapak, ada yang bisa saya bantu? Aku duluan ya, nonton film. Dah. Itu tadi. Itu Suya, karyawan di perusahaanku. Sapa dong? Kalian asyik sekali ngobrolnya. Kamu sebut-sebut aku. Iya, dia bilang nada deringmu. Kayaknya temannya dia. Jadi kami ngobrol sebentar. Cuma itu aja. Iya, Untungnya aku beruntung. Lu Fan, kamu di mana? Filmnya mau mulai. Sebentar lagi. Nona Lin, aku ada urusan lain. Aku harus pulang dulu. kamu. Sudahlah. Nanti kita bicara soal ambil sertifikatnya. Telat nonton film pertama bareng. Suya pasti marahin aku. Kamu ya? Ayo naik, aku antar kamu. Terima kasih. Ayo masuk. Apa dia punya orang yang disukai? Suya, aku di sini. Maaf, Situasinya gimana ini? Kamu kenapa sih? Kamu buta? Aku nggak lihat ada mobil di depan. Maaf, Pak. Aku lagi tidak fokus. Maaf, aku. Berhenti. Nanti aku urus kamu. Nona ini. Sungguh maaf. Hari ini ulang tahun temanku, terburu-buru. Tak sengaja nabrak mobilmu. Oh, iya. Ini kartu namaku. Shen Lufan dari grup Shen. Betul, nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, telepon saya kapan saja. Kamu Shen Lufan? Ya, Siapa tadi di bioskop? Baiklah, Tuan Xiao Shen. Kita harus ngobrol yang serius. hei, Nona Lin. Maaf, Siapa sih Shen Lufan palsu itu? Lu Fan itu saudaraku. Aku nggak bisa mengkhianatinya sebagai saudara. Oke, Aku sebenarnya nggak tahu siapa dia. Aku nemu dia lewat aplikasi rekrutmen. Dia tinggal di mana? Aku nggak tahu seperti apa rupanya. hei Tuan Shen, anakmu. Ah, Tante, nggak usah repot-repot. Hal kecil kayak gini nggak perlu diceritain. Ayahku di mana? Karena Tuan Shen mau bicara empat mata, tolong ajak dia keluar untukku. Aku nggak tahu maksud Nona Lin apa. Orang yang jadi perjodohan buat kamu, penipu yang hampir nikah sama aku itu. itu. Dah, Suya. Sampai jumpa. Cut. Cadangan nomor 1. Halo, Bang Lu. Di mana? Aku baru kelar nonton film sama Suya. Bukan, dia putus sama mantan pacarnya. Hei, Lu Fan.
Dia selalu memperlakukan kamu kayak anjing. Kamu mau jadi cadangannya lagi? Ada yang mau dibicarakan? Kalau nggak ada, aku tutup teleponnya. Jangan, halo. Pokoknya, apapun caranya, suruh dia ketemu aku. Ah, Nona Lin. Sepertinya aku harus merayunya. Bang Lu. Lufan, bangun, Lufan. Lufan. Kamu sudah bangun. Kenapa pagi-pagi sudah datang ke rumahku? Bukannya kemarin aku rayain ulang tahunmu? Bro, hari ini aku gantiin, aja kamu jalan-jalan buat refreshing. Refreshing? Ini, dan jangan lakukan ini, satu untuk masing-masing yang lain. Baik, Kamu pesan banyak sekali, bisa habis? Hei, gak apa-apa. Kak Lu hari ini akan santai dan makan. Lagi pula, ini makanan terakhir. Kenapa kamu terus lihat HP? Ya, dia sebentar lagi sampai. Siapa dia? Lin Muxue. Lin Muxue. Jangan pergi, Kak Lu. Kalau kamu pergi, aku mati. Lepasin, aku nggak punya saudara kayak kamu. Kak Lu. Tenang, jangan panik. Kak Lu, kamu adalah saudara terbaik dalam hidup Shen Lufan. Kamu jangan pergi. Mulai lagi. Kak Lu, aku juga terpaksa, dan kamu kan gak mau Lin Muxue tahu, apa kamu karyawan Lin's Group? Mau aku apain? Kak Lu, dengerin aku, kamu dulu. Kak Lu, dia udah datang. Kak Lu. Shen Lufan, bajingan. Terima kasih. Sama-sama. Kok kedengeran familiar ya? Halo lagi. Pencuri hati. Halo lagi. Pencuri hati. Sengsara banget. Aku mati kutu. Kamu yang bau, suka banget ya rebahan di lantai. Adik, Bangun sekarang. Ada hal buruk yang mau kusampaikan. silakan dinikmati. Aku baru saja bilang sesuatu yang buruk, lebih baik aku telepon. 120, berapa harganya? aku baru dengar, sepertinya 15 gelas kecil dan 30 gelas besar. Siapa yang suruh kamu rebus air? Maksudku, berapa yang kamu bayar? Ikut kencan buta denganku untuk Shen Lufan, 100.000. 1 juta. Sekali makan. Kamu cuma mau sekali makan? Bersama Shen Lufan menipu perasaanku. Tanda tanganilah untukku. Apa ini? Perjanjian kerja. Mulai hari ini aku akan mempekerjakanmu. Kamu pura-pura jadi pacarku. Aku kasih 100.000 setiap bulan. Banyak banget. Syarat perjanjiannya lebih rumit. Kalau kamu melanggar salah satunya, ganti rugi harus digandakan, semua uangnya ku bayar padamu. Bisa tidak aku tanda tangan? Boleh saja. Kalau begitu, kamu pergi ke pusat anti penipuan dan bilang saja. Lagi pula, setelah mendekam 5 atau 6 tahun, kamu akan keluar. Jangan. Aku tanda tangan, oke? Aku tidak boleh biarkan dia tahu kalau aku karyawan perusahaannya. Kita buat nama samaran saja. Kenapa nama Lu Chen terdengar sangat familiar? Jangan-jangan dia curiga kalau nama itu palsu? Halo, aku segera ke sana. Buka bajunya untukku. Kamu mau apa? Untungnya cuma ganti baju doang. Aku kira dia mau ngasih masalah ke aku. Kakek bentar lagi datang. Kamu tahu harus bilang apa? Cuma akting aja. Aku jago soal gitu. Kakek, Kamu pacarnya Xiao Shui yang dia ceritain?
Halo, kakek. Nama saya Lu Chen. Silahkan duduk. Xiao Xue bilang kamu dulu kuliah di Inggris. Terus saya tanya, kalian ketemu di mana? Cambridge. London, Cambridge. Kami ketemunya dari London. Hubungan kami terjalin di Cambridge. Oh, begitu ya. Terus kencan pertama kalian di mana? Edinburgh, Big Ben. Oke, maksudnya, kita pernah ke kedua tempat itu. Oh, Kakek, kan udah lihat orangnya. Aku bawa dia pulang dulu ya. Nanti aku bawa dia balik lagi. buru-buru amat. Makan dulu baru pergi. Sebagai orang tua, kan harus kasih angpau ketemuan, ya kan? Angpau ketemuan. Tunggu sebentar, saya ambilkan. Kakek, kamu nggak apa-apa? Kakek, kamu baik-baik saja? Hipertensi sudah masalah lama. Kakek, aku pernah belajar pijat sebelumnya. Bagaimana kalau aku coba pijat kamu? Pijat? Gimana rasanya, kek? Nyaman. Sedikit lebih keras di sebelah kiri. Sedikit lebih berat. Ternyata dia juga bisa melakukan sesuatu. Kakek kita cukup banyak bicara. Aku hampir ketahuan makan tadi. Kalau takut, coba saja benar-benar mencintaiku. Ah, mana mungkin? Cewek cantik jatuh cinta padaku? Ternyata begitu? Sebenarnya, aku lupa memberitahumu. Ada lubang di bagian belakang celanamu. Kamu ini kenapa tidak bilang dari tadi? Halo, Supervisor. Besok perusahaan akan memeriksa pekerjaan karyawan baru. Jangan lupa serahkan laporan debriefing, Harus diserahkan ke siapa? tentu saja ke Tuan Lin. Haruskah aku mengundurkan diri secara sukarela? Selanjutnya, Lufan. Ada Lufan? Saya di sini. Kenapa lambat sekali? Sudahlah, silakan masuk. Oh? Hai, saya karyawan keamanan, perusahaan yang baru direkrut. Nama saya Lufan. Kenapa saya ingat kamu dulu adalah Clipton? Oke. Kalau begitu kamu tidak akan menunjukkan wajah untuk melapor kerja. Lepaskan maskernya. Saya tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Masker, apa yang harus dilakukan? Aku akan mati. Tidak jelek. Malu-maluin. Angkat kepalamu. Departemen keamananmu adalah wajah seluruh perusahaan. Wajahmu. Aku lagi alergi makanan laut belakangan ini, jadi tutupin aja pakai masker. Nggak mungkin. Tadi pagi masih baik-baik aja. Ya sudah, kamu pulang dulu aja. Aku kasih kamu cuti beberapa hari. Balik kerja, kalau udah sembuh. Terima kasih, Pak Lin. Dasar cewek, cuma tahu kerja melulu. Gimana mau nahan hati cowok kayak gini? Terus aku nggak boleh berhenti kerja, dong? Kek, aku kan anak sulung keluarga Lin, harus jadi contoh yang baik. Kamu, Kok kedengerannya agak familiar ya? grup Lin kan besar banget. Sekali-sekali cuti beberapa hari gimana? Xiao Lu, anak itu baik banget kan? Kamu harus pegang erat-erat buat kek. Iya, aku ajak dia sekarang buat pijitin kek. Oke. Kalian bisa jalan-jalan berdua. Jangan bawa kek. Kek ke kamar mandi dulu. Itu kamu tunggu kek di resepsionis. Satpam dalam yang bakal buka pintunya. Kek agak cemas. Gimana nih? Aku lagi nggak pakai masker nih. Sakit banget. Perusahaan ngapain cari orang kayak gini? Nanti kek suruh Muswe usir kamu. Aduh. Untung nggak ketahuan. Kenapa kamu senang banget? Naik jabatan dan gaji naik. Enggak, aku mau tanya sesuatu. Kamu bilang, Aku cuma nggak tahu satpam mana yang waktu itu mengunci ketua di luar toilet. Si bapak hampir narik kantong celananya. Kamu tahu nggak soal ini? mana mungkin? Siapa yang berani banget? Itu tuh.
Permisi. Suya, ada telepon nih. Ada apa sih? Chat WeChat kan udah bagus? Kirim alamatmu ke aku nanti malam aku jemput. Kakek baru ketemu aku itu nggak baik. Foto-fotoin kencannya biasa aja bohongin dia pakai kata-kata itu. Nggak. Nggak. WeChat-nya kenapa? Chat WeChat dulu ya, tutup dulu. Kamu lagi jatuh cinta. Mana mungkin? Oh iya, kamu tadi bilang ketua. Ah, iya. Bukannya ketua hampir narik kantong celananya waktu dia kesakitan? Supervisor Sun udah kirim rekaman CCTV ke Pak Lin. Pak Lin bilang dia bakal selidiki sendiri soal ini. Terus CCTV-nya? Kenapa kamu heboh banget? Iya. Aku tiba-tiba ingat sesuatu nyawa orang dipertaruhkan. Aku duluan ya. Nyawa dipertaruhkan. Bisa lebih cemas dari ketua narik kantong celananya? Kenapa nggak ketemu? Nanti aku bawa berkasnya. Oke, Pak Lin. Kenapa dia kesini lagi? Aduh, kenapa hidupku sengsara banget? Aku nggak tahu satpam mana yang bunuh Qian Dao. Kakekku hampir narik celananya. Dia hidup 70 tahun, belum pernah dipermalukan kayak gini. Anak kecil. Kenapa kaki wanita cantik ini gelisah banget? Kamu sudah lihat rekaman CCTV dari bagian keamanan? Agak buram, tapi dilihat dari ukurannya, sepertinya itu yang namanya Lufan. Oke, kamu, Lufan. Habis. Sekarang aku mati. Wah, si kakek masih penuh amarah. Dia datang ke perusahaan. Jangan, kakek. Bukannya aku sudah suruh kamu ke toilet? Kenapa kamu pendendam banget? Mana si Lufan itu? Serahkan dia padaku. Sudahlah, Kek. Dia tidak sengaja. Lagi pula, siapa suruh kamu mencuri semua es krim di kulkas? Kamu, anak perempuan bandel, malah membela orang luar. Aduh, sekarang nggak banyak orang yang mau kerja sambil sakit. Dan reputasi Lufan di perusahaan juga bagus, aku agak suka dia. Oh, ternyata Lin Muxue punya kesan yang bagus padaku. Berarti aku tidak bohong padanya. Suka tidak suka itu urusanmu. Tapi aku tidak suka. Tidak berpendidikan dan kasar. Namanya apa lagi? Namamu Lu Chen, ya? Ya, jauh banget sama Lu Chen. Masa nama belakangnya sama-sama Lu? Kok bedanya jauh banget? Aduh, para kakek nenek ini. Kamu tahu, aku, Lufan, adalah Lu Chen. Lu Chen adalah Lufan. Kenapa kamu tidak bunuh aku saja? Sakit perut. Cepat bawa aku ke kamar mandi. Kek, pelan-pelan. Tuan, jangan ditarik, aku takut. Waktumu hampir habis. Aduh, cepat. Atau aku mengaku saja biar dapat keringanan? Mungkin tidak separah itu. Halo? Aku. Ibu Lin. Ada perlu apa dengan saya? Aku bukan bos kamu. Panggil saja aku Xiao Xue. Oh, iya ya. Lupa kalau ini nomor telepon Lu Chen, ya? Iya apa? Enggak. Xiao Xue? Aku di bawah rumah kamu. Turun dulu, kakek suruh aku bawa sesuatu buat kamu. Di bawah. Hah? Barusan lagi makan. Aku juga nggak nunggu lama. Rusa tanduk ginseng. Gimana bisa goji berry jadi suplemen? Dan itu semua suplemen besar? Kakek pergi ke rumah sakit hari ini, sekalian bawain kamu beberapa suplemen. Lambungnya baik-baik saja? Kok kamu tahu? Kakek, lambungnya nggak enak, Hei, aku dengar. cuma makan sesuatu yang nggak baik. Coba jaga beberapa hari saja. Kalau gitu aku balik dulu. Kamu bilang terima kasih ke kakek untukku? Hei, tunggu sebentar.
Ada apa? Kebetulan aku senggang malam ini. Ah, Xiao Xue, kamu seharusnya enggak. Ayo jalan-jalan sama aku. Sekalian ambil foto kencannya. Hei, pelan-pelan, Xiao Xue, dengerin aku. Pelan-pelan, bukannya ini? Selamat datang, Nona Lin. Dia kenal kamu? Tentu saja. Aku pemilik semua mall di sekitar sini. Semua. Yang mana yang Nona Lin mau beli? Cari gaya-gaya ini dan coba. Oke, gak masalah. Untuk aku, dia malah sengaja antar aku beli baju. Cuma akting. Perlu serius banget? Aku nggak keberatan. Pura-pura saja. Ah, beneran nih. Pak, ruang pas di sini. Oh, sudah datang. Dia itu mirip semua pria membosankan yang dulu ku kenal. Benar-benar berbeda. Ya, lumayanlah. Coba lihat yang lain. Wah, akhirnya tampan. Kamu baik-baik saja? Kamu sepertinya bugar ya. Berarti sekolah olahragaku nggak sia-sia. Kamu mahasiswa olahraga? Cuma pinjam tempat mereka buat olahraga. Nona Lin, suka yang mana? Pakaiin ini ke dia. Sama semua yang barusan dia coba, dibungkus. Totalnya 888.000. Wah, mahal banget buatku. Gajiku per bulan cuma 3.000. Kayaknya seumur hidup nggak bisa nabung segitu. Kartu kredit. Atau lupakan saja. Kamu nggak suka? Masalahnya, aku nggak punya uang buat bayar balik ke kamu. Nggak perlu dibayar balik. Itu? VIP. VIP. Mainnya besar banget. Dia nggak tertarik padaku, kan? Halo, Lufan, aku lupa komputer di kantor. Bisa bantu ambil kalau lu senggang setelah pulang kerja. nggak. Makasih. Aku nggak kerja hari ini. Komputer harusnya ada di sini, kan? Suya dan aku cuma temen biasa. Siapa yang datang ke kantor jam segini? Siapa di sana? Lin Muxue ini beneran nyebelin. Itu Lufan. Bukannya dia suruh aku pulang? Xiao ya, aku di tempat yang lu bilang kirim komputer ke lu. Oke. Ini dompet Lufan. Mungkin ada rahasia di dalamnya. Lufan,
Itu Suya. Xiaoya akan kasih komputer ke Lu. Makasih, baik banget. Ini, sertifikat keamanan perusahaan. Lu Fan, kamu mati. Halo, Xiao Xue. Hei, hei, hei. Lupakan saja, jangan kita bahas lagi. Aneh, kenapa kamu diam saja? Ternyata memang dia. Lu Fan, Baru di sini cuma orang baru yang sok. Aku yang tanda tangan. wajahmu. Aku lagi alergi makanan laut belakangan ini, jadi ditutup pakai masker. Lu Fan, bajingan. Beraninya kamu bohong ke aku terus-terusan. Cucu, Kamu panggil aku apa? supervisor. Ini dompetmu? Aku ambil persis di depan pintu, gak tahu cara simpan barang sendiri. Hilang. Terima kasih, supervisor. Ini semua harta bendaku. Makasih banyak. Hei, tadi aku bawa dompet keluarga ya. Gimana bisa jatuh di depan pintu? Kantor kamu di mana? Nanti kita makan siang bareng ya. Kenapa dia tiba-tiba nanya ini? Beraninya kamu bohong ke bos? Aku bisa bunuh kamu. Maaf, tadi aku lagi sibuk sedikit. Kamu terlambat? Perusahaanmu bergerak di bidang apa? Ya, perusahaan aku sebenarnya perusahaan kecil yang sangat biasa. Jualan piring, sumpit, serbet, dan sebagainya. Banyak juga ya usahanya. Oke. Cuma itu yang mau kamu tanyakan dengan memanggilku ke sini? Jadi aku pikir-pikir. Sepertinya aku tidak terlalu mengenalmu. Jadi aku ingin melihat lebih dalam. Mendalam. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Lagi pula kita bukan pasangan sungguhan. Kamu benar. Kalau begitu pulang saja. Hei. Bukannya tadi kamu ajak aku makan malam bersama? Kamu sengaja ganggu aku ya? Asisten Yang. Beritahu Departemen Keamanan, waktu rapat di ruang konferensi akan tersedia sebentar lagi. Jam 1 siang. Perusahaanmu di mana? Mau kuantar? Oh. Tidak ada hal lain. Aku naik bus nomor 11 saja pulang. Sedikit demi sedikit, meski aku lari sampai mati, akan sulit bagiku untuk mengejar. Dasar tukang ngomong. Pertunjukannya baru saja dimulai. Sampai. Kakiku mau kabur sendiri nih. Ini teh yang bagus, bisa menutrisi dan merawat wajah. Coba saja. Sun yang bertanggung jawab atas staf Departemen Keamananmu. Semuanya serapuh ini? Pak Lin biasanya tidak seperti ini.
Ini pengecualian. Katakan padaku, apa yang baru saja kamu lakukan? Sebenarnya, Itu, pacarku tiba-tiba datang mencariku, jadi aku terlambat. siapa pacarmu? Sudah kukatakan sebelumnya. Dilarang membawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan. Pak Lin yang memberi pelajaran itu. Pulang dan tulis laporan introspeksi. Serahkan ke kantorku sebelum pulang kerja. Untungnya, aku beruntung. Tapi terus-terusan menyembunyikannya juga bukan solusi. Pak Lin, ketua meminta Anda. Kapan Anda ada waktu untuk membawa Pak Lu makan malam di rumah? Kamu bilang saja pada kakek, aku sudah putus dengannya. Kenapa tiba-tiba? Belum juga kamu sadar? Pak Lu yang dimaksud kakek itu adalah Lu Fan. Apa? Apakah beritanya bisa dipercaya? Sudah pasti. Sudah pasti. Lu Chen adalah Lu Fan adalah Lu Chen. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin melakukannya perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit. Biar dia tahu akibatnya menipu bosnya. Tepat waktu. Semoga beruntung, ya. Maksudnya apa? Kok wajahmu seperti mengantarku pergi? Lu Fan, Pak Lin, ini buku review saya, silakan dilihat. tulisannya bagus? Bahkan tulisannya mirip dengan seorang temanku. Masa sih? Tulis ulang. Kenapa? Karena tulisan tanganmu mirip dengan salah satu musuhku. Dia. Ada pendapat? Kenapa ingatannya sebaik itu? Harusnya aku tahu saat menandatanganinya. Tidak perlu terlalu serius. Buku review Pak Lin. Tulis ulang. Pak Lin. Tulis ulang. Aku bilang, apa yang kamu semangatin? Tulis ulang. Bukan, Kak. Wanita ini seram sekali. Tulis ulang. Xiao Lufan, bangun. Tulis ulang. Berhenti. Ada sesuatu. Pak Lin.
Pak Lin bisa kasih tahu cara nulisnya yang benar? Ya dong, aku nulis sampai puas. Memang pantas aku kena. Aku bohong. Aku seharusnya nggak janjiin soal anjing itu ke Shen Lufan. Kencan buta sama bos. Kakek, kamu nggak usah makan, ikut aku. Jangan ngomong sembarangan, kamu ilangin, calon menantu aku, kamu harus kasih penjelasan ke aku. Lin Mushue, kamu dengerin aku nggak? Kakek, kita bicara habis makan, ya? Kamu baik-baik aja? Aku dengar Pak Lin lagi cari-cari masalah sama kamu akhir-akhir ini. Si Lin Jiapi itu. Dulu aku kira dia bos yang baik. Mau pesan apa untuk berdua? Kami pesan 2 Wagyu Australia. Maaf, untuk berdua. Wagyu di toko baru saja habis terjual. Kebetulan banget ya. Memang kebetulan, lihat. Itu 2 pelanggan yang baru pesan tadi. Benar-benar jalan sempit buat musuh. Ini benar-benar jalan sempit untuk musuh. Ada masalah apa? Kenapa wajahmu pucat sekali? Kenapa kita tidak ganti yang lain? Kenapa begitu? Utamanya karena keluarga ini sudah bosan makan. Ayo, ganti yang lain. Bau. Gajiku dipakai buat kencan sama cewek lain. Steaknya sudah busuk. Lebih baik daripada hati yang busuk. Dasar Lufan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sudah periksa hubungan antara Lufan dan Suya. Mereka berdua adalah teman sekampus di kuliah. Kami tumbuh besar bersama. Jadi hubungan mereka sudah sangat dekat. Ini dia. Aku juga dengar. Aku baru saja dengar. Itu Lufan. Dia selalu naksir Suya. Tapi karena Suya punya pacar, jadi mereka tidak pernah jadian. 2 sampah kapal. Dan itu sebenarnya bukan selingkuh. Kamu tidak mengerti. Sulit sekali bagiku memahami permainan kacaumu. Bersama Lufan. Kamu tunggu aku. Maksudmu suruh aku jadi pacarmu? Ke acara ulang tahun perusahaanmu? Benar. Semua karyawan perusahaan akan ikut Sabtu ini. Tahu nggak? Aku mau datang ke pernikahan temanku Sabtu ini. Mungkin nggak? Kasih undangannya. Aku akan kirim orang untuk kasih hadiah. Sekalian minta maaf karena nggak bisa hadir di pernikahannya. Kenapa kamu nggak punya undangan? Oh, aku baru ingat. Pernikahannya Sabtu depan. Sabtu ini aku harus jemput keponakanku dari bimbel. Cuma les biasa. Pulang-pulang kasih dia les tambahan yang top. Sebenarnya, lingkungan perusahaan kami belakangan ini nggak terlalu bagus. Lingkungan perusahaan maksudnya. Perusahaan kami nggak terlalu untung 2 bulan terakhir ini. Sebentar lagi bakal bangkrut. Aku harus lembur di perusahaan. Bajingan berani-beraninya mengutuk perusahaanku bangkrut. Aku nggak tahu. Ternyata perusahaanmu sedang susah seperti ini. Maaf banget. Gak apa-apa. Kamu harus. Kalau gitu, tolong bayar ganti rugi. Pak Lu, sesuai pasal 101 perjanjian, kamu tidak memenuhi kewajiban pacar yang seharusnya selama masa kontrak. Maka kompensasinya harus digandakan untuk Nona Lin. Semua pengeluaran untuk kamu. Berapa? 4,07 juta. 4 juta. Aku kasih 0,4 juta.
Ini kan bunuh aku? Apa yang kupikirkan tadi? Bukannya kamu 4 juta? Aku transfer sekarang juga. Antara Lufan yang mati, atau kamu yang mati? Sebaiknya kamu pikir-pikir dulu. Siapa? Bukan Kak. Cepat transfer, selamatkan aku. Kakak apa? Aku ada urusan lain di perusahaanku. Aku duluan. Bukan kamu. Kamu hancurkan hidupku. Gimana caranya uangnya kembali? Aku. Tunai atau kartu kredit? Atau mungkin, Apa itu? Kalau nggak punya ambisi, ya nggak punya ambisi. Siapa yang bikin aku nggak bisa bayar ganti rugi? ayo masuk bareng. Acara ulang tahun perusahaan rame banget, ya? Pasti dong, Lins juga perusahaan top 3 dalam negeri. Bapak Lin, kok pagi-pagi sudah datang? Kepala Sun, Ini pacar barumu ya? namanya Lu Chen. Halo, Lu Chen. Kok malu-malu banget sih? Sapa dong? Halo. Kok kayaknya familiar ya? Bapak Lin cari pacar kayak gimana sih? Malu banget. Lucu juga ya. Kepala Sun. Karyawan terbaik tahun ini udah dipilih belum? Ah, hasilnya udah keluar. Bapak Lin, nggak nyangka yang menang itu si brengsek Lufan, dia menang hadiah. Aku menang hadiah. Kamu telepon dia dong. Kamu lihat dia. Oke, Bapak Lin. Hadiah karyawan terbaik di perusahaanmu keren nggak? Pasti dong, nggak cuma bonus 100.000 yuan. Tapi juga di depan semua karyawan. Terima penghargaan langsung dari presiden. Presidennya sendiri. Itu enggak. Ya ampun. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Aku. Hei. Berhenti saja. Ayo kita lakukan. Xiao Lu. Siapa? Xiao Shui yang bawa kamu ke sini kan? Aku tahu anak perempuan sialan itu pasti nggak mau putus. Putus apa putus? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ayo masuk, kita minum-minum yang enak. Tidak, kenapa nasibku sial begini? Bohong butuh 1000 alasan? Astaga, aku benar-benar nggak bisa mengarang. Xiao Lu, akhir pekan ini aku ada waktu. Kamu main golf sama kakek? Kamu pasti pernah belajar waktu kuliah di luar negeri dulu, kan? Aku sama Snowy sering main golf bersama. Benarkah? Aku ingat kamu. Aku nggak suka kegiatan outdoor umum kayak gini. Kamu banyak bicara. Upacara penganugerahan Bapak Lin sebentar lagi dimulai, tapi sepertinya Lufan belum datang. Lufan, Yang mengunciku di luar kamar mandi waktu itu. Dia itu. Nggak cuma kurang beradab, tapi juga nggak punya rasa waktu sama sekali. Mungkin mereka sudah sampai, cuma nggak mau muncul aja. Mungkin mereka sudah datang, aku hanya tidak ingin muncul. kakek, aku mau ke toilet. Perut ini bermasalah. Orang malas banyak kotoran dan air seni. Pria memang lebih banyak kotoran dan air seni, biarkan saja dia. Seragam satpam harus diganti kembali cepat. Permisi? Maaf, tidak apa-apa. Ya. Lufan. Kenapa kamu berpakaian begitu formal? Kamu? Salah orang. Salah orang. Hei, kenapa kamu salah orang?
upacara penghargaan akan mulai, ikut aku. Tidak, aku tidak mau. Bonus 100.000. Jangan kasih ke aku. Ganti baju dulu. Apa yang dilakukan anak ini Lu Fan? Tidak jawab telepon. Direktur Sun, aku menemukan Lu Fan. Supervisor utama. Kamu tahu harus datang, cepat. Bapak Lin sudah menunggu kamu lama. Lu Fan mati. Aku akan lihat bagaimana kamu menjelaskan ke kakekku nanti. Supervisor aku. Aku brengsek. Cepat dan berjuang untuk harga diri departemen satpam kita. Bapak Lin. Ternyata Lu Chen adalah Lu Fan. Oh, Tuhan. Ternyata, Lu Chen adalah Lu Fan. Ya ampun, Apa? Dia Lu Fan? Yang membuatku menarik celanaku. betul. Keluarkan pembohong sialan ini sekarang. Tidak, Tuan Lin. Aku tahu salah, Tuan Lin. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Ternyata daya tahan alkohol Xiao Lu sangat buruk. Baru minum beberapa gelas saja, sudah mabuk. Tidak mau. Anak nakal ini tidak bisa bermimpi aku akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga padanya, kan? Upacara penghargaan Tuan Lin sudah siap. Batalkan dulu. Baik. Kakek, biar aku antar dia pulang dulu. Kamu hati-hati di jalan. Tuan Lin, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu memang salah. Kamu seharusnya tidak berbohong padaku dari awal, tapi bagaimana aku bisa tega memperlakukan kamu? Nona Lin. Kenapa kamu ada di rumahku? Adikku yang nakal mabuk, jadi kakaknya akan mengantarmu pulang. Itu tidak mungkin. Mana mungkin Linpi sebaik itu? Pasti sedang bermimpi. Bangsat. Tuan Lin benar-benar tahu dia salah. Aku tidak akan berbohong lagi padamu. Minta maaf lebih awal. Daripada menderita begitu banyak. Ada apa? Itu cuma fragmen semalam. Pasti buruk mengirim dokumen pagi-pagi. Pemutusan perjanjian kerja. Halo, Nona Lin. Apa maksud dokumen itu? Aku tidak mengerti. perjanjian pemutusan? Mulai hari ini. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura jadi pacarku. Aku menyinggung perasaannya tadi malam. Bersulang, mari kita mulai. Bukan aku bilang bro. Kok bisa senang banget? Tentu saja, akhirnya cewek itu melepas aku. Aku serius, Lin Muxue, cewek ini memang bagus, lagi-lagi cewek kaya. Kamu nggak mau coba deketin dia? Aku pantas apa buat dia? Hei, gimana kamu tahu kalau belum coba? Ini karena Suya? Kan, apa ku bilang? Suya? Hei, kamu mau bikin aku kesel?
Aku nggak percaya. Aku bilang bro, kamu beneran kehilangan segalanya. Suya sekarang udah punya pacar, Daftar kencan hari ini. Kencan buta lagi? Atas permintaan ketua. Sejak terakhir kali kamu dan Tuan Gu putus total, dia masih belum tenang. Ngomong-ngomong, lebih baik kamu dapatkan sertifikat dari kencan minggu ini. Kenapa? Karena mulai minggu depan. Di daftar kencan ini cuma ada orang asing. Kamu kan nggak mau kencan di belahan bumi barat, kan? Bahas nanti. Lufan juga nggak buruk kok. Kalau tahu, aku nggak akan putus kontrak dengannya. Aku jahat banget. Kebetulan banget, Lufan. Nggak nyangka ketemu teman sekelas lama di sini. wah, kebetulan banget. Ada apa? Kalian berdua, balikan lagi? Sebenarnya, tidak ada apa-apa antara aku dan Yaya, itu hanya pertengkaran biasa sebelumnya. Ngomong-ngomong, Lufan, aku dengar dari Yaya kamu masih jomblo. Aku tidak jomblo. Lin Muxue sudah tidak mau aku lagi. Aku jomblo. Mungkin kamu terlalu banyak menuntut, kenapa kamu tidak mencoba menurunkan standar? Lagi pula, kondisi kamu cukup biasa saja. Hei, aku bilang, bro, ini kesalahan kamu. Kenapa kamu tidak bilang ke teman-teman kamu bahwa kamu punya pacar? Kan jadi kesalahpahaman, ya? Di mana aku punya pacar? Lufan, apa yang dia bilang benar? Aku tentu saja benar. Dan aku pernah melihat gadis itu sebelumnya. Para hadirin, untuk wajahnya, untuk tubuhnya, untuk uangnya, kamu lihat, tak kalah dengan orang-orang kaya dan cantik di TV. Oh, begitu ya. Kenapa? Bagaimana dia bisa punya pacar sebagai sim aku? Karena Shen Lufan bicara tentang pacar kamu dengan begitu baik. Kenapa kamu tidak membawa dia keluar suatu hari dan memperkenalkan dia kepada kami? Ada kesempatan. Ada kesempatan. Tak apa. Saat kamu membawa dia kembali, pasti akan membuat mata kamu silau. Lalu kenapa tidak besok? Pas besok ada reuni kelas. Bagaimana menurut kamu? Aduh. Di mana? Shen Lufan, kamu mau menghancurkan aku? Lu, dengar, tenang dulu. Kamu tenang dulu. Aku cuma mau bunuh semangat Song Lang di dalammu. Dasar kurang ajar. Ya ampun. Di mana aku bisa cari cewek buat jadi pacar? Semuanya. Hei. Lu, kenapa kamu nggak coba minta tolong ke Lin Muxue? Aku mohon. Bukan lu. Aku serius. Lin Muxue itu benar-benar baik. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Ayo. Hei, ngomong-ngomong soal Lin Muxue, dia emang bagus sih. Aku nggak tahu dia lagi ngapain sekarang. Nona Lin. Nggak nyangka aslinya secantik ini. Terima kasih. Oh ya. Sekarang ada waktu nggak? Langsung aja kita urus surat nikah. Urus surat nikah? Iya. Hei, aku rencananya anak kedua dalam 2 tahun. Soalnya kamu tahu kan, gen unggulku harus diwariskan sedini mungkin. Aku paham kondisi kamu. Aku izinkan kamu menikah denganku, tapi kamu harus berhenti dari pekerjaanmu yang sekarang. Kenapa? Soalnya jadi wanita keluarga Huo kami, kamu cuma perlu di rumah bareng suami dan anak, gak perlu muncul-muncul. Nona Lin, halo. Nggak nyangka kamu masih muda banget. Jauh lebih muda dari yang dulu kumiliki. Kamu pernah menikah? Jangan khawatirkan itu. Baru aja cerai kemarin. Semua salahnya di pihak wanita. Ini tadi kencan buta yang dicariin kakek buat aku. Wajar aja orang dari keluarga besar punya keanehan sedikit. Aku cuma bisa cari Lufan buat nyelamatin keadaan darurat. Seharusnya di sini. Reuni kelas ini cukup mewah ya. Halo, kamu di mana sekarang? Aduh, kok Lin Muxue sih? Aku sedang makan malam dengan teman-teman sekelas. Ada yang bisa aku bantu? Kirim aku alamatnya. Alamatnya tidak ada. Dia sedang apa sih? Lufan,
Kamu bersama? Rumah Yaya jauh? Aku kebetulan sedang mengantar. Hei, pacarmu bagaimana? Maksudnya bukan kamu bawa dia untuk kita ketemu. Ah, dia ada urusan untuk sementara. Mungkin sudah terlambat untuk makan malam bersama kita. Tidak apa-apa. Aku akan bilang ke chef untuk menyajikan makanan lebih lambat. Oh, itu tidak baik. Bagaimana bisa kita teman sekelas lama? Jangan bilang tunggu kamu sebentar, tunggu saja sehari. Kamu bilang iya. Benar. Aku juga ingin melihat seperti apa pacarmu. Song ini berniat membunuh aku. Mr. Lin, kamu datang ke aku tanpa bilang sebelumnya. Ada yang reunion kelas di sini hari ini. Ada cukup banyak. Aku tidak tahu maksud kamu. Ini marga temanku, Lu. Ah, ngerti. Pergi ke ruang VIP di lantai 2. Kirim beberapa botol anggur terbaik hotel kita. Layani mereka dengan baik. Manajer yang hebat. Terima kasih banyak. Bapak Lin, lain kali sering-sering datang lagi, ya. Kak Song, kamu memang sangat royal. Ruang VIP Hotel Lian Xinghua pun bisa kamu bayar. Asal semua senang. Ini anggur merah yang dikirim manajer kami, silakan dinikmati. Lihat, ini bukti reputasi Kak Song kita. Sayangnya kita cuma minum-minum saja. Kenapa sampai sekarang hidangan utama belum juga dihidangkan? Gue tanya nih, Lu Fan, kapan pacarmu datang? Beberapa teman kita sudah menunggu lama di sini. Bagaimana kalau kita makan dulu saja? Masa bisa begitu? Shen Lufan ini bilang pacarmu itu seorang putri. Tidak ada alasan untuk membiarkan cewek lain makan sisa-sisa. Shen Lufan hari ini tidak datang langsung. Membuatku malu sendirian di sini. Yah, semua, tunggu sebentar lagi. Beri kesan baik pada pacarnya Lufan. Masih menunggu? Menurutku pacarnya Lu Fan cuma karangan belaka. Mending uangnya dikembalikan ke semua orang. Mana ada putri yang mau sama dia, satpam kecil. Semua, sebenarnya aku. Lu Fan. Aku Lin Muxue, pacarnya Lu Fan. Kayaknya pacar Lu Fan cuma karangan doang. Memang. Kembali, semuanya. Mana ada cewek yang mau sama dia, satpam kecil. Teman-teman, sebenarnya aku... Aku Lin Muxue, pacarnya Lu Fan. Dia ternyata tahu kalau aku Lu Fan. Aduh, pacarnya Lu Fan cantik banget. Penampilannya jauh lebih cantik dari kelompok kecil Suya. Sayang, kenapa diam aja? Apa salahku karena telat? Kamu panggil aku pakai namaku. Apalagi yang harus aku bilang? Tolong, kapan dia tahu siapa aku? Bulin, barusan bilang kalau kamu pacarnya Lu Fan. Ada masalah apa? Enggak. Masa sih? Lu Fan, kenapa harus dia? Aku nggak nyangka pacarnya Lu Fan segitu dermawannya. Aku kirim kamu amplop merah 88.000. Itu setara gaji 2 tahun aku. Waduh, sayang banget. Mereka pergi tanpa habisin makanannya. Aku pengen banget ketemu pacarnya. Dari mana sih ini? Lu Fan cuma kenal sama orang yang lebih tua 5 tahun darinya. Hebat-hebatnya apa? Ya, lagi marah kenapa? Aku cuma nggak nyaman dengerinnya. Suya lagi salah minum obat, ya? Yang nggak tahu, dikira dia cemburu sama Lu Fan. Suya mungkin lagi jatuh cinta. Fitnah sengaja. Ngomong apaan sih lo? Halo? Koran? Aku punya berita besar soal grup Lin. Mau... Kapan kamu menemukan saya? Aku sudah tahu itu. Aku bilang kenapa dia terus mengincar aku di hari-hari itu. Aku membantu kamu hari ini. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Aku bisa bayar. 4 juta yang kamu hutang padaku waktu lalu. Dan gaji kamu 3.000 per bulan. Sepertinya aku juga mengirimnya ke kamu. Itu apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau?
Apakah kamu mengirim aku untuk menjual organ? Kamu tidak begitu berharga, kan? Apa yang kamu mau? Aku ingin kamu menikahi aku. Permisi, janji untuk hari ini sudah penuh. Aku hanya bisa menjadwalkan kamu sampai minggu depan. Untungnya, hidupku besar. Hei, bisa kamu memberi aku kelonggaran? Sekarang aku bisa mengambil foto pernikahan untuk kamu. Mempelai pria bersandar pada mempelai wanita. Mempelai pria tersenyum lagi. Aku, Lu Fan, menikahi seorang CEO wanita dalam 7 hari. Halo, Pak Lin. Tidak, lihat berita. Aku, Lin Tianhao, sudah hidup dengan jujur seumur hidup. Bagaimana kamu bisa membesarkan cucu perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Ketua, jangan marah. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Foto-foto semua ada di sini. Apa kesalahpahaman yang bisa ada? Lalu ini. Kamu tahu itu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku juga baru mendengar itu. Kakek, Kamu masih berani kembali? Anak perempuan mati. Lihat apa yang kamu telah lakukan. hanya sebuah foto. Lalu apa? Kakek, kamu tidak ingin aku menikah lebih cepat? Aku meminta kamu untuk mencari seseorang untuk hidup bersama. Bukan mencari cowok ganteng. Bagaimanapun, aku sudah membesarkannya. Baiklah, Kamu katakan yang sebenarnya kepada aku. Apakah karena cowok ganteng ini? Itulah sebabnya aku putus dengan Xiaolu. jika kamu bilang begitu, sepertinya baik-baik saja. Kak? Jangan bicara. Kamu, keluar dari sini. Lalu aku akan pergi. Yang Yue, rawat kakek dengan baik. Tidak boleh aku memiliki sedikit kebebasan sendiri? Kenapa kamu harus menjadi penerus keluarga kaya? Kamu harus mendengarkan mereka. Pak Lin, kenapa kamu duduk di sini sendiri? Ya ampun. Pak Lin, kenapa duduk sendirian di sini? Cukup putar badan dan tiup. Oke, kalau gitu kamu yang tiup dulu. Aku jaga dulu, oke? Tunggu dulu. Ada apa? Aku ingat rumahmu di sekitar sini, kan? Mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Ah, Kamu apa? Kita kan sebentar lagi nikah. Masa nggak boleh tinggal bareng? tapi aku nggak siapin selimut atau apapun buat kamu. Kalau gitu kita siapin bareng aja. Mandi di mana? Aku mau mandi. Aku mimpi lagi ya. Xiaoya, kenapa kamu di sini? Kamu kan jaga malam hari ini? Aku takut kamu belum makan. Jadi aku beliin kamu camilan. Oh, makasih. Aku ada sesuatu yang mau aku omongin ke kamu. Boleh aku masuk? Nggak baik. Nanti ada yang salah paham. Tapi aku... Lufan, sabun mandimu gimana? Pak Lin, Anda juga ada di sini? Masuk dan duduk bersama. Tidak, aku ada hal lain yang harus dilakukan. Si gadis manis merampas seorang pria bersama saudara perempuannya 10 tahun lebih awal. Dari mana asalnya? Dari Xiaoya.
Makan lebih sedikit makanan sampah, itu tidak baik untukmu. Hei hei hei. Lupakan saja. Kamu tidur di sofa malam ini. Bukannya kita setuju untuk tidur bersama? Baru saja, karena Suya kecilmu, poin kesan semuanya dipotong. Ah, oke. Atasan, Kamu akan didenda karena tidur selama jam kerja. permisi. Atasan memang tidak istirahat dengan baik tadi malam. Tidak istirahat dengan baik, tidak ada semangat kerja sama sekali, kamu pantas menjadi satpam. Ya, pelajaran keamanannya ya. Ah, atasan. Kenapa punggung ini begitu akrab? Tidak. Tentu, aku berpikir terlalu banyak, bagaimana mungkin Pak Lin menyukainya? Lu Fan Lin selalu mencari kamu. Cari aku. Ya, cepatlah. Oh, Hei, Pak Sun, Anda tidak perlu pergi. Ups, aku mau keluar merokok. Tidak ada siapa-siapa di sini. Bisa merokok di sini. apa yang Anda ingin saya lakukan di kantor? Aku bosmu. Perhatikan sikapmu. Aku mau beli perabotan baru. Kamu lihat ada yang cocok? Asisten Yang, ketua sudah datang, kenapa Pak Lin tidak datang? Pak Lin, sudahlah, biar aku saja yang pergi. Aku ingin lihat apa yang mereka lakukan. Bagaimana yang ini? Ini nyaman untuk tidur. Ambil yang lebih besar. Kita. Aku nggak dengar apa-apa. Hei, kok nggak ada siapa-siapa? Dia. Oke. Kami cuma, kami. Ya, nggak ada apa-apa. Tunggu sebentar. Pak Lin, lagi ngapain? Telepon Kak. Hei Kak Lu. Kamu udah pulang kerja? Kamu baik-baik aja? Gak apa-apa. Hei. Kak Lu. Kak Lu, kamu bilang kita udah kenal lama, coba kamu kasih tahu yang baik-baik ke Pak Lin buat aku, apa aku juga perlu sebutin? Makasih ya, Kak Lu. Kak, kamu terlalu galak. Kak Lu, pelan-pelan aja. Hei, kamu kan bilang aku juga lumayan ganteng. Kenapa sih Pak Lin gak suka sama aku? Tunggu sebentar. Dia baru bilang Lin Muxue suka sama siapa. Selesai. Bapak, jangan marah. Bisa tidak marah? Kamu pikir dia suka siapa? Aku hanya suka Lufan, satpam kecil itu. Aku baru dengar ada yang memanggil. Siapa peduli? Kita bicara setelah makan. Hei, sisakan sedikit untukku. Kenapa dua orang ini tidak menjawab telepon? Lufan, ada yang mengetuk pintu. Aku sedang mencuci piring. Tolong bantu aku membukanya dulu.
Kakek, Di mana anak itu Lufan? Suruh dia keluar dari sini. kakek, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak memahami? Ada apa? Kakek, Bapak, minum teh. Bapak, saya Lu Chen. Juga Lufan. Juga si penjaga keamanan kecil yang hampir membuat Bapak menarik celananya. Kalau aku tidak datang hari ini, apa kamu akan menyembunyikannya dariku seumur hidup? Aku tadinya mau bilang waktu itu. Siapa yang bikin kamu marah banget? Lufan, Ya? boleh tanya, orang tuamu kerja apa? Itu. Pekerja migran biasa. Hai, Bapak tidak boleh memandang rendah kondisi keluarga kami, kan? besok kalau mereka ada waktu, aku akan ketemu mereka. Kamu setuju aku pacaran dengan Lufan? Omong kosong. Halo, Bu. Kapan kamu dan ayah sampai? Aduh, sebentar lagi. Nak, sebentar lagi. Aduh, Pak, cepat dong. Anak kita nunggu. Aduh, sayang. Semuanya karena kamu yang ngeyel mau beli tas itu. Tas apa? Ah, bukan apa-apa. Ibu anak kita tutup telepon dulu, ya? Aduh, anak kita ini sudah miskin puluhan tahun, tiba-tiba bilang mau nikah. Nggak ada persiapan sama sekali. Cuma sisa 100 miliar. Aduh, aku nggak tahu gadis itu karakternya seperti apa. Menurutmu dia akan menipu uang anak kita? Ibu dan ayah aneh hari ini. Lepasin. Kamu mau apa? Kamu baik-baik? Lufan, kamu datang tepat waktu. Kamu yang menyuruh Xiaoya putus dengan aku, kan? Putus? Kapan kamu putus? Berani-berani kamu pura-pura bawang putih ke aku. Balik? Aku biasanya bicara agak keras. Guling. Oke kamu Lufan, aku tidak akan membiarkan kamu begitu saja. Terima kasih. Barang berguna. Hei, kamu baik-baik 2 hari lalu. Kenapa kamu tiba-tiba putus? Mungkin aku menemukan seseorang yang aku benar-benar suka. Itu. Kamu ada waktu minggu ini? Aku sudah beli tiket konser. Ayo kita lihat. Minggu ini. Tidak minggu ini. Aku akan menikah minggu ini. Menikah? Ya, ingat datang dan ikut kami saat itu. Aku benar-benar mengambil seseorang yang sangat mencintai aku dengan tangan sendiri. Serahkan. Terlewat sudah terlewat. Siapa yang membuat kamu tidak menghargai? Mr. Lin, kamu selalu mengintip di sini, kan? Siapa yang mengintip? Ini pekerjaan inspeksi. Ya. Ngomong-ngomong, aku menyebarkan rumor untuk koran sebelumnya, dan bos Song ini, carikan seseorang untuk memberi dia pelajaran. Baik. Itu Lin Muxue. Tunggu aku ya. Anak, kamu baik-baik saja? Bagaimana cara kalian nyetir? Kalian nggak punya mata? Permisi, kami dari luar kota. Agak bingung. Jangan ganggu, kamu harus bayar aku hari ini. Ini kartu nama perusahaan saya. Berapa biayanya? Cari saja asisten saya. Lu Huaqiang, Presiden Grup Lu Shao, pengusaha properti terkenal di dunia. Hei 2 orang, tunggu sebentar. Kalian mau kemana? Aku bisa tunjukin jalan. Ah, kamu tahu cara ke grup Lin? Ada apa kalian mau ke grup Lin? Anak saya mau nikahi presiden grup mereka. Ini nggak izinkan kami datang. Oke. Tuan muda grup Lu Shang ternyata suka Lin Muxue. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk dilihat. Lufan, kamu jelas nggak lebih baik dari tuan muda yang kaya? Ayah ibu belum datang? Kenapa belum datang juga? Ada puluh? Lufan, kita ketemu lagi. Kamu cosplay ibu-ibu? Kamu? Haha. Lufan, aku peringatkan kamu, jangan besar kepala. Kamu pikir Lin Muxue bakal benar-benar nikah sama kamu? Jangan mimpi. Maksud kamu apa? Aku kasih tahu yang sebenarnya. Tuan Xiao dari grup Mushang akan melamar Lin Muxue sebentar lagi. Kamu nggak ada kesempatan sama sekali. Grup Lu Shang. Betul. Lin Muxue bakal ninggalin kamu sebentar lagi. Aku nggak percaya Xiao Xue bakal nikah sama orang lain. Jangan bodoh, Lufan. Lihat diri kamu sendiri. Cuma satpam kecil. Kamu pantas dapat apa?
Dan bahkan kalau Lin Muxue mau nikah sama kamu, kamu satpam bau. Kamu bisa kasih apa buat bikin orang lain senang? Nak, Ibu, lihat tubuh anak ibu. Bagus banget. Hei. Kan sudah ibu bilang. Jadi satpam itu benar, gampang dan bisa olahraga. Oh iya, Nak, pacar kamu mana? Bukannya katanya mau nikah? Bu, lupakan aja deh. Aku nggak pantas. Lufan. Bapak, Ibu, silahkan duduk. Xia Oxue, lihat dirimu yang sudah jadi presidir perusahaan besar. Bagaimana pendapatmu tentang anak saya? Ada berbagai alasan untuk hal ini. Dan saya rasa cinta tidak ada hubungannya dengan status. Asalkan kamu suka. Wah, lihat betapa bijaknya calon menantu saya ini. Kamu tidak menganggap kami ini buruh migran? Saya tidak mampu belikan kamu rumah atau mobil. Kamu tidak punya. Saya punya, dan sudah saya bilang tidak ada hubungannya dengan status. Hei, bagaimana dengan anak kita? Mungkin dia ke toilet. Aku mau lihat keluar. Hei. Menurutku gadis ini cukup bijaksana. Cepat suruh anakmu menikah. Akan saya atur. Apa perintah Bapak Lu? Kamu pergi sebarkan berita. Bilang saja grup Lushang ingin menikahi keluarga Lin. Ingat, jangan bocorkan identitas tuan muda dulu. Hai satpam busuk, apa yang kamu tawarkan untuk membuat orang lain senang? Itu kamu? Tidak takut aku potong gajimu waktu kerja nanti. Berhenti kerja, kembali dan ikut saya belajar mengelola perusahaan. Tidak. Sudah saya pikirkan. Jarak antara kita terlalu jauh. Kita tidak cocok. Lufan, kamu anggap saya ini apa? Kamu pikir saya peduli soal itu? Hubungan kita dari awal memang hanya sandiwara. Mengakhirinya lebih cepat baik untuk kita masing-masing. Baik. Ini kan yang kamu bilang. Kalau pergi, jangan kembali lagi. Kalau pergi, jangan kembali lagi. Baik. Lufan, kalau kau pergi aku tidak akan memberimu kesempatan kedua. Hanya putra pewaris grup Lushang yang pantas untukmu. Latar belakangku sederhana, tidak bisa memberimu kebahagiaan apapun. Kita sudah dapat dia. Belum. Lufan ini bukankah aku cuma bilang beberapa kata marah? Kenapa dia benar-benar pergi? Halo, kakek menikahkanku dengan grup Lushang. Apa yang terjadi dengan pernikahan yang diatur kakek? Siapa itu putra pewaris grup Lushang? Apa aku kenal baik dengannya? Jangan khawatir. Aku baru dapat kabarnya. Aku tidak peduli kalau kau bebaskan orang-orang itu sekarang. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Lufan. Kau sangat menyukainya? Benar? Oh, begitu. Kau kembali ke perusahaan dulu, aku akan cari cara dari pihak Lusheng. Kau sudah dengar jawaban Lu Dong Xia Oxue. Baik. Kita semua puas. Mau minum? Aku yang traktir. Kau akan baik hati seperti ini. Lagi pula kita kan teman sekelas lama. Ada apa dengan mentraktirmu minum?
Akhirnya ada di Kak Song, Aku taruh ponselku di sini. Kalian berdua habiskan waktu yang menyenangkan dengannya, mengerti? Kak Song, jangan khawatir. Kami ini profesional. Lu Fan, bukannya kau yang paling jago menyenangkan wanita? Besok videonya akan aku unggah ke internet, menjatuhkan nama baikmu. Kamu yakin Lufan ada di sini? Santai saja, aku masih paham karakter Kak Lu. Song Lang. Aku mau kabur, aku merasa bersalah. Di mana Lufan? Lu Fan apa? Aku nggak tahu. Katakan. Berhenti. Di dalam kotak. Lin Muxue. Kamu masuk sekarang, dan lihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Tapi jangan salahkan aku, kalau enggak ku beri peringatan. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa yang bisa ku lakukan? Cuma sedikit minuman keras, Bung, aku minum sedikit, dan pikir itu hal yang biasa. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dan Lufan bukan orang seperti itu sama sekali. Ah, jangan ke sini. Lufan, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu berdarah banyak sekali? Aku baik-baik saja. Tunggu, aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Lepaskan dan jangan bergerak. Jujurlah. Kak Lu, kok bisa jadi begini? Katakan apa yang terjadi pada Kak Lu? Aku akan ambilkan obat untuk itu. Siapa sangka dia akan tega menyakiti dirinya sendiri? Kamu? Selamatkan nyawa. Biarkan dia sendiri. Kak Lu. Lu Fan, kali ini kamu beruntung. Tunggu aku. Aku akan menghabisi kamu lain kali. Menyingkir, anjing baik. Setelah menyinggung tuan muda kami, dia masih ingin pergi. Tak semudah itu. Tuan muda kamu siapa? Aku kenal dia. Tak mau bicara omong kosong dengan kamu, Bros. Serahkan padaku. Hei, jangan pukul wajahmu, jangan pukul wajahmu. Dokter Lufan, bagaimana kondisinya? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Butuh transfusi darah segera. Siapa di antara kamu yang memiliki darah tipe A? Aku. Ikut aku. Anak. Oh, sayang. Ini. Bagaimana orang baik ini bisa jadi seperti ini? Maaf, Bu. Aku bertengkar dengan Lufan. Lufanlah. Kamu. Xiao Xue. Bu tahu kamu anak baik. Tetapi kamu juga harus tahu. Tak ada ibu di dunia ini. Aku tak ingin melihat anakku terluka. Begitulah. Aku tak ingin melihat... Tante. Pak Lin, sudah larut Hana. Kamu sebaiknya pergi. Ini salah kami karena tidak menjaga anak kami dengan baik hari ini. Kenapa kamu begitu kejam pada Xiao Xue? Kalau aku tidak bersikap seperti ini, bisakah kedua anak ini tahu bagaimana menghargai satu sama lain? Kamu tahu apa? Anak baik. Hei, Kak Lu, kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu katakan? Kamu berharap itu siapa? Bagaimana dengan Xiao Xue? Dia diusir oleh tantenya.
Oh, Kak Lu, kondisi tubuhmu belum pulih, jangan bergerak. Kamu minggir. Kak Lu jangan bergerak. Kak Lu. Kamu mau kemana? Tante. Ibu. Xia Oxue adalah penyelamatku. Bagaimana bisa kamu mengusirnya? Aduh, sekarang baru tahu sakitnya. Kenapa tadi waktu bertengkar kamu tidak merasa kesal? Aku di sini hari ini. Kamu tidak akan kemana-mana. Ibu. Panggil ibu tidak ada gunanya. Ibu, biarkan saja aku pergi. Aku ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Tidak mungkin. Awalnya, hari ini seharusnya hari kita menerima sertifikat. Hei, pengantin pria bersandar ke pengantin wanitanya. Pengantin prianya tersenyum lagi. Kita? Rumah sakit bilang Lufan sudah sadar. Itu bagus. Kenapa nanti kita tidak menjenguknya? Aku? Lebih baik aku lupakan saja. Kenapa? Aku sudah memikirkannya. Aku dan Lufan. Benar-benar tidak pantas. Hei, kalau kamu saja belum pantas, di dunia ini mana ada yang pantas? Kamu ngomong apa sih? Enggak apa-apa. Sebenarnya, tadi aku sudah telepon kakek. Menyetujui pernikahan dengan grup Lushang. Pernikahannya 3 hari lagi. Lufan tetap milikku. Aku bilang, Lu, tubuhmu sangat sehat, banyak darah, cuma 2 hari udah sehat lagi. Iya. Soalnya kita mahasiswa olahraga. Masuk. Suya, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu mau keluar dari rumah sakit. Datang melihat. Kamu ngomong apa? Aku mau jalan-jalan? Kenapa kamu lihat aku? Ada sesuatu kotor di wajahku. Lufan, kamu mau jadi pacar aku? Maaf, aku sudah ada orang yang aku suka. Aku tidak bisa janji. Kenapa kamu tidak paham? Lin Muxue, dia hanya main-main dengan kamu. Cuma aku yang benar-benar suka kamu. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Lihat ini. Berita terbaru. Lin Muxue, Presiden Grup Lin. Berita terbaru. Lin Muxue, Presiden Grup Lin. Akan pada 12 siang hari ini, dengan Master Muda Grup Lushang, mengadakan pernikahan besar abad ini. Halo, Nis. Hei Lufan, kamu mau kemana? Lufan, stop. Dia tidak suka kamu sama sekali, Lufan. Siapa orang ini? Dia ada di daftar tamu? Tidak. Lagi lihat apa? Pernah lihat cowok ganteng makan? Orang ini ada masalah ya. Berani sekali. Lufan, kamu cukup sombong ya. Hari ini, aku akan kirim video pernikahan Lin Muxue. Semuanya terekam dan aku kesal sama kamu. Pak Lin, beneran mau nikah sama orang yang gak dikenal? Pernikahan bisnis ya memang begitu. Aku akan tanda tangani perjanjian pernikahan dengan calon suami. Nanti, ya masing-masing jalan sendiri aja. Kalau Lufan gimana? Ayo kita ngobrol baik-baik sama om dan tanteku. Mereka pasti setuju kalian barengan. Nggak mungkin. Aku nggak bisa hadapi mereka. Ada apa? Nona Lin, maaf banget, ada sesuatu yang terjadi sama calon suami. Keadaannya?
Sudah tersambung? Ya ampun, nggak ada yang angkat. Kita harus gimana nih? Kamu bilang anak kita nggak bakal mikir. Sudah 2 jam. Kenapa pengantinnya belum keluar juga, Ardi? Mungkinkah mereka kabur? Ah, mana mungkin? Susah ditebak. Dulu aku dengar Presiden Lin memelihara gigolo. Mungkin cinta lama tak akan terlupakan. Cinta yang tak terlupakan. Anak itu, Lufan. Dia pantas juga. Siapa si orang ini? Urusanmu apa siapa aku? Sinting. Lufan, Song Lang. kamu mau apa di sini? Aku? Oh, aku ngerti. Kamu mau nyuri ciuman? Hei, ayo. Tolongin aku. Ada yang mau merusak pernikahan? Aku lapor. Orang ini mau merampas pengantin dari Tuan Muda Grup Lushang. Tuan Muda, Ah, bukan. tangkap orang yang merusak pernikahan Tuan Muda ini. Tangkap dia. Hei kak, jangan. Aku benar-benar tidak mau merusaknya. Aku benar-benar tidak pantas. Ya ampun, orang ini pergi kemana? Ini salahmu karena harus melakukan hal yang buruk. Sekarang sudah baik-baik saja. Membesarkan anaknya langsung dan kabur. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kamu ini. Apakah Tuan Ludong sudah menemukannya? Ya ampun, cepat bawa dia ganti baju. Ayo kita bersiap-siap. Cepat. Ayo. Baru saja pulang. Kamu turun ke sini. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami pasti bukan orang baik-baik. Mas, kamu salah orang. Jangan. Kamu mau apa? Kamu salah orang, lepaskan aku. Mas, jangan lepas celanaku, aku bukan orang seperti itu. Tuan Lin sepertinya sudah menemukan pengantin pria. Ayo kita pergi, dan akhiri sandiwara ini segera. Maaf sudah menunggu lama, dan mari kita berikan tepuk tangan untuk itu. Selamat datang pengantin baru kami. Mempelai wanita sangat cantik. Kalau aku bisa menikahi wanita seperti itu, bahkan jika aku mendapat 5 juta lagi, aku akan. Kamu, bocah, bahkan makan dan mengambilnya, kan? Hei, tapi kenapa aku hanya melihat mempelai wanita dan pria? Mempelai pria kita mungkin sedikit pemalu. Santai saja, santai saja. Pemalu. Orang ini, dia agak pemalu. Maaf menggantung foto. Dia melihat yang lain, ada 100 lagi. Kakak, kamu salah. Aku benar-benar bukan tuan muda itu, kakak. Ups. Lufan, Lights no. Dia tidak dikeluarkan, sekarang saya ingin memperkenalkan kepada semua. Lufan, penerus masa depan grup Lushang kami. Lufan, apa situasinya? Aku tidak tahu. Apakah mereka salah? Tidak salah, tidak salah. Hahaha. Ludong. Ayah, kenapa kamu memakai ini? Dan dia? Kenapa dia memanggil kamu Ludong? Anak, sebenarnya, ayahmu adalah ketua grup Lushang. Kamu adalah orang yang seharusnya menikahi Xiao Xue. Apa? Anak, sebenarnya, aku ingin kamu mengalami kehidupan orang biasa, tapi aku tidak menyangka, kamu akan menikah begitu cepat. Jadi haha, aku berhenti berpura-pura. Bukan orang tua. Apa kamu bercanda? Aku tumbuh bahkan tidak menggunakan gulungan kertas? Kamu bilang sekarang bahwa aku sebenarnya kaya. Xiao Lu, apa yang orang tua kamu katakan benar? Oh, aku paham. Apakah kamu takut aku akan merasa rendah? Jadi temani aku untuk berakting di sini, benar? Aku sudah tahu. Entah menjadi satpam atau apa.
Asalkan kartu bank kamu datang. 10 miliar yuan. Apa-apaan ini? Ingat untuk mentransfer mas kawin hari ini ke Xia Oxue nanti. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 miliar. Xiao Xue. Aku minta maaf untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, Lu Fan benar-benar peduli padamu. Ya, itu benar. Asisten, yang baru saja bilang, kamu nak akan datang dan mengambil ciuman sendiri. Hahaha. Paman dan Bibi, berhenti bicara. Aku tidak menyalahkan kamu. Lalu kamu. Aku mau menikahi Lu Fan. Lu Fan. Lu Fan ternyata adalah putra dari grup Lu Shang. Aku pasti sedang bermimpi. Benar. Aku pasti sedang bermimpi. Neuropati datang dari mana? Aduh, Hei, hampir dapat. Pasangan muda mana yang sudah bosan menikah hanya sebulan? dengan senang hati. Bapak Lin, apakah sekarang ada waktu? Saya ingin bicara berdua. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja di sini. Kamu mau berhenti? Ya, saya ingin memulai lagi di lingkungan yang berbeda. Kenapa kamu menatapku? Saya terima surat pengunduran dirimu. Kalau nanti kamu kesulitan cari kerja, bisa hubungi saya. Baik, selamat tinggal. Kekasih lamamu sudah pergi. Kamu tidak mengantarnya? Jangan ngomong sembarangan. Kami hanya... sahabat. Benarkah? Oke. Bagian terbaik untuk istri. Xia Oxue, kamu baik-baik saja? Mungkinkah? Wah, Xia Oxue. Bagaimana kabarmu? Masih tidak enak badan? Aku ingin muntah, aku bantu kamu. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, dia hanya hamil. Hamil? Artinya aku akan jadi ayah.